Saya tidak pernah terintimidasi masuk ke tempat di mana semuanya itu berhala. Tidak pernah. Malah justru saya suka. Yang kayak gini yang Tuhan cari. Karena sebentar lagi rumah ini akan menjadi rumah doa. Bagi bangsa-bangsa. Sekarang mungkin menjadi rumah berhala. Bahkan menjadi rumah dosa. Tuhan akan ubah. Pernah ada keluarga yang waduh. Penuh dengan kesurupan. Penuh dengan pertengkaran. Kalau Anda lihat rumah tangga seperti itu. Orang yang Anda sedang layani. Atau itu rumah tanggamu sendiri. Undang Yesus di dalam rumah itu. Nanti Anda akan lihat ya. Berubah auranya rumah itu. Kadang-kadang kalau mau nyampaikan firman Tuhan, saya nggak sabaran, maunya langsung nyemplung. Ayo kita langsung baca ayatnya. Sakeus, ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Apa sih yang Yesus cari kalau dia datang ke sebuah kota? Dia bukan hanya mencari seorang pendosa, dia juga cari keluarganya. Buktinya Yesus tidak berkata, Sakeus, maukah kamu turun, kita berdua makan? Dia berkata, aku mau menumpang di rumahmu. I wanna come to your house. Wow. Yesus mau datang ke rumah Anda. Mentransformasinya. Janganlah berhenti keselamatan itu sampai engkau sendiri yang diselamatkan. Rencana Tuhan itu selalu melibatkan. Tuhan itu selalu pikirannya keluargamu. Jadi kalau Anda hari ini terbeban untuk saudara Anda, papa, mama, atau anak, atau suami, atau istrinya, atau keponakannya, you are not alone. You are on Jesus side, Anda berada di sisi Yesus karena Yesus juga berpikir begitu. Kalau Anda merasa diri minoritas, Anda tidak minoritas karena Yesus di sisimu, berarti Anda mayoritas. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus. Selalu dimulai dengan satu orang dulu, keselamatan keluarga itu. Kepala pemungut cukai, nggak main-main. Dia punya profesi itu, dia adalah kepala pemungut cukai kantor wilayah mana. Ini kan ditakuti nih tukang pajak ini. Dan ia seorang yang kaya. Langsung kita harus mengerti orang ini pasti orang berdosa. Karena kalau dia seorang pejabat, lalu dia bisa berlimpah-limpah harta, pasti ada semacam korupsi si Sakeus ini. Karena profesinya tidak memungkinkan, bukan apa ya, karena orang Yahudi itu jajahan waktu itu. Tentara Roma, itulah penguasa. Lah kok dia bisa kaya raya? Pasti ada pemerasan terjadi. Pasti ada penyelewengan. Pasti ada abuse of power atau penyalahgunaan. Kita langsung tahulah orang ini track recordnya nggak bagus, gitu aja si Sakeus. Oke? Lanjut lagi ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah. Sebab itu tempatnya Lazarus, betul ya? Banyak orang Kristen sudah sekian tahun baca Alkitab masih terus bingung antara Sakeus dan Lazarus. Ya, sedikit intermezzo, Lazarus itu yang mati itu loh dibangkitkan Yesus. Kalau Sakeus adalah pemungut cukai yang pendek badannya, yang bertobat dan mengembalikan kepada orang-orang yang dia peras 4 kali lipat. Jangan lupa ya, nanti kalau jadi guru sekolah minggu salah sebut nama, gengsi loh untuk diralat. Suatu hari ada seorang bernama Lazarus naik ke atas pohon. Lalu gimana tarik kembali, cerita sudah bergulir. Anak-anak sekolah minggu bisa berkata, guruku kok gak tahu Alkitab. Jadi akhirnya guru sekolah minggu bisa ralat gini, kalau Anda sampai sekali-kali ngomong sama anak cerita Alkitab, Anda salah sebut nama, bilang aja. Maka Yesus berkata, hai Lazarus, turunlah, itu tempat Sakeus. Please jangan bingung-bingung, oke? Ya. Jadi ini Sakeus, diingat-ingat ya, namanya bagus sebenarnya. Sakeus itu artinya pure atau murni. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan namanya, cuman kelakuannya. Sebenarnya Tuhan itu menciptakanmu baik, tapi kita itu jatuh dalam dosa. Yesus itu rindu pulihkan. Tapi kalau Tuhan pulihkan kita, dia nggak hanya ingin memulihkan kita seorang diri.
Selalu ada di pikiran Yesus itu ujung bumi. Ujung dunia itu bukan Afrika. Ujung bumi itu adalah orang terakhir yang berkenan dengan hidupmu yang harus diselamatkan. Tuhan rindu dia selamat. Dia akan menyelamatkan satu orang dulu, satu keluarga untuk dapat selamat. Dimulai dengan satu orang, Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat 31 bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Always beginning with one. Tuhan kalau bekerja selalu dimulai dengan satu pribadi dulu. Karena itu jangan tawar hati kalau Anda sendiri yang Kristen di keluarga. Atau mungkin semuanya Kristen tapi Anda seorang diri yang sungguh-sungguh. Suami dan istri kalau separuhnya masih ugal-ugalan, tapi yang satunya sudah sungguh-sungguh, janganlah Anda kecewa. Tuhan kalau bekerja itu selalu mulai dengan satu celah kecil. Dan Allah kalau bekerja bisa melalui satu orang. Abraham dulu waktu dipanggil ya seorang diri sebelum akhirnya menjadi bangsa Israel. Jangan pernah remehkan the power of one atau kuasa satu orang kalau dia mau berdiri pada janji. Hari Natal ini bagi beberapa orang Natal ini bahagia, beberapa orang sepi karena Anda ke gereja, nikmati hadirat Allah, tapi keluarga Anda masih di luar Tuhan. Kalau Anda punya anak, dan anak Anda belum dalam Kristus, jangan tinggal diam, doakan. Sekarang Anda menangkap hati Tuhan, bahwa Tuhan ingin seluruh keluargamu selamat. Waktu saya percaya Tuhan pertama kali 30, waktu saya lahir baru, 31, 32 tahun yang lalu, hal pertama yang jadi assignment PR saya ketika saya lahir baru adalah saya ingin papa saya kenal Kristus karena waktu itu satu-satunya yang non-Kristen adalah ayahku. Saya langsung rindu, otomatis loh itu gak ada yang ngajari, saya tidak pergi ke sekolah teologi untuk saya mengerti. Langsung aja waktu saya terima Yesus, otomatis hatiku tergerak, langsung terbeban. Kalau sampai Anda tidak terbeban untuk anggota keluarga Anda, apalagi keluarga kandung, berarti something is wrong with you. I'm sorry to say, sorry kalau saya terlalu berterus terang. Nama saya itu Philip terus terang, Philip terang terus terang. Ya, jadi mau nggak mau terus terang, Philip terus terang. Jadi saya harus ngomong apa adanya. Kalau Anda tidak terbeban, padahal itu keluarga kandung, padahal keluarga-keluarga jauh aja, misalnya kemenakan dan sebagainya aja, pasti kalau hatimu cinta Kristus, kalau Anda mengerti kasih Tuhan, pasti Anda terbeban. Kalau Anda tidak terbeban, berarti rohanimu ikut-ikut mati. Nah kalau bukan Anda yang terbeban, siapa lagi? Di dunia ini Allah menciptakanmu mirip. Coba lihat ya, kalau pas ada pertemuan keluarga, kalau kita kenal teman kita satu-satunya belum pernah ketemu family-nya, atau misalnya kalau orang pacaran nanti ketemu sama keluarganya, waktu datang, wih mirip-mirip semua, ada fitur keluarga itu, entah hidungnya yang besar, atau hidungnya yang mancung, entah tinggi-tinggi badan. Misalnya kalau ketemu sama keluarga saya itu keluarga tinggi-tinggi semua, saya ini bukan yang paling tinggi. Engkong saya itu tingginya 190, sudah meninggal dunia, saya cuma 183. Kakak saya lebih tinggi dari saya. Keponakan saya semuanya tinggi-tinggi, anak saya juga tinggi. Jadi kalau Anda tiba-tiba ketemu sama seluruh keluarga saya, Anda lihat ini keluarga jangkung-jangkung semua. Semua itu mirip. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tuhan aja buat kita sudah mirip dengan keluarga kita. Itu berarti bukan, Tuhan tidak pernah iseng. Itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Itu sebagai gentle reminder bahwa itu adalah tanggung jawabnya Anda. Kalau sampai kita sudah nggak terbeban, something is wrong with your spiritual life. Sesuatu yang salah dengan kehidupan rohanimu. Apalagi seorang ibu kalau kelihatan anaknya di luar Tuhan tapi tidak berbuat sesuatu. Memang kita nggak bisa berbuat sesuatu dulu mungkin, tapi Anda bisa doakan. Orang kalau doa pasti dia gerah, cepat lambat dia pasti akan angkat bicara. Mungkin sekarang belum waktunya Anda actually sesungguhnya memberitakan Injil kepada orang itu. Mungkin belum ready, mungkin dianya belum ready, mungkin Andanya belum ready. Tapi jangan putus sembahyang, jangan putus sebut mereka di dalam doamu. Doakan Tuhan, kapan anakku ini akan diselamatkan? Jangan biarkan.
Tuhan buat keluarga itu fiturnya mirip-mirip, selalu ada sesuatu yang khas. Itu Tuhan tidak pernah iseng buat begitu. Tuhan ingatkan bahwa He is your responsibility. Dia adalah tanggung jawabmu. Sadarkah Anda? Nah, saya tuh coba tunjukkan sesuatu yang mungkin Alkitab tidak ceritakan secara terperinci. Kita lihat lagi ayat 3. Ia berusaha, Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sebenarnya kita harus yakin dulu bahwa di seluruh dunia setiap umat manusia itu ada, setiap manusia hatinya itu ada kerinduan untuk tahu orang seperti apakah Yesus itu. Itu sudah dari naluri setiap orang berdosa untuk mencari juru selamatnya. Setakut-takut kita ditolak orang ketika kita jangkau mereka, penolakan orang-orang itu Anda dan saya harus yakin dulu bahwa penolakan mereka itu sementara. Jangan masukkan ke hati, seperti Yesus waktu berdoa di Kalvari, Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ampuni. Kalau ada orang menolakmu, Anda harus yakin di dulu, jangan sakit hati. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan, terus doakan. Waktu saya dijangkau oleh teman-teman saya didoakan lama oleh mama. Yang menjangkau saya dulu awal-awal, saya bukan Kristen pertama dalam keluarga, meskipun Kristen dari lahir, saya bukan yang pertama lahir baru. Adik saya mendoakan saya, karena adik saya di dalam Kristus dulu. Lalu setelah itu, mama saya doakan terus. Dari 3 anaknya, anak kedua ini nakal sekali. Siapa ya anak kedua? Nggak tahu, bukan? Pura-pura nggak tahu. Saya anak kedua yang paling buat pusing orang tua. Tapi mama saya doakan terus. Tapi Tuhan pakai tangan-tangan orang lain untuk jangkau saya. Saudara-saudara seiman waktu saya sekolah di Vancouver, Kanada, itu ajak saya, itu ya kasihan kakak-kakak rohaniku zaman itu. Saya tolakin terus selama 2 tahun, tahu nggak? 2 tahun terdengar singkat. Tapi bagi orang yang mengusahakannya, 2 tahun itu setiap minggu ditolak, bayangkan. Saya dikirimi kartu zaman-zaman dulu Hallmark, sekarang nggak ada, semuanya pakai stiker, semua pakai apa ini, semuanya digital. Kalau zaman dulu saya dikirimi, ibu gembala saya di Kanada yang sudah dipanggil Tuhan berapa bulan lalu, itu sering menuliskan, bikin kartu sendiri prakarya, tuliskan, Philip, I hope you are okay, I didn't see you at church today. Hope to see you next week. Kadang-kadang karena sungkan saya datang ke gereja, sungguhan. Tahun 90 saya dijangkaui terus, diteleponi terus, kakak rohani, ibu gembala, kadang mau, kadang ogah. But I thank God, saya bersyukur mama saya tidak pernah putus mendoakan. I thank God ada orang yang terus-menerus susah payah mengusahakan. Tidak pernah jerah. Pernah sekali satu kakak rohani telepon saya pas lagi bete gelisah. Orang Kristen tuh sasaran empuk, kalau ada apa-apa itu marahnya sama orang Kristen. Kenapa? Karena kita semua tahu orang Kristen kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi memang orang Kristen itu enak jadi sansak. Kalau orang lain ditampar pipi kanan, gua bisa digergaji pipi kiri. Jadi pernah sekali saya ditelepon sama salah satu kakak rohani, Philip, kamu kemana? None of your business. Bayangin saya dulu itu garangnya kayak gitu. None of your business. Stop calling me. Psh, tut, 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 tut. Saya dulu gitu. Aduh, waktu saya bertobat yang membuat saya nangis itu bukan karena saya berdosa kepada Tuhan saja. Saya itu dosa sama orang. Nyesel aku. What a jerk I was. Tahu bahasa Inggrisnya? Itu artinya apa? Tahu artinya what a jerk I was dalam bahasa Indonesia? Coba saya terjemahkan. Ganteng sekali aku. Bukan, menyebalkan sekali ya. Pada waktu saya bertobat tahun 92 itu saya nangis itu bukan hanya karena saya berdosa kepada Allah. Tapi tiba-tiba saya sadar saya ini orangnya jahat sekali saya ini. Tiba-tiba menyadari, wah aku ini kotor, pemungut cukai. I want you to know that. Jeripayamu tidak sia-sia. Cuman banyak orang Kristen tidak konsisten doa untuk kekasihnya yang masih di luar Tuhan. Atau yang sudah murtad jalan. Banyak orang Kristen yang tidak konsisten dalam usahanya untuk mengajak dan berbicara.
Saya ini terus dibombardir selama waktu 2 tahun itu. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Sampai bosan aku. Beneran, pernah sekali saya ditelepon sama seorang teman lagi, yang satunya lagi. Ada 3 orang yang tidak pernah putus. Selalu telepon saya. Yang hari ini seperti anggota CG itu loh. Kadang-kadang kita ya, orang berdosa itu ya GR loh. Kadang-kadang kita jual mahal. Padahal loh yang masuk neraka ya kita. Mereka tuh melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Kita menganggap gereja ini kejar-kejar aku. Wah, tambah jual mahal. Kadang-kadang kalau saya nggak ditelepon, saya nagih. Loh, kok nggak ditelepon ya? Untung saya ini jadi beban cuma 2 tahun terhadap gereja itu. Tapi ada di antara kita, 20 tahun di gereja yang sama jadi beban. Anda selalu jadi target penjangkauan. Malu deh. 20 tahun, padahal sudah Kristen loh. Kenapa kita izinkan gereja habiskan peluru kepada orang Kristen yang ogah-ogahan? Yang gak Kristen tunggu diajak itu banyak. Please lah. Jangan habis-habiskan tanah yang baik lah. Tanah yang sama gak tumbuh-tumbuh. Itu kalau dicabut dirimu dan diriku, diganti tanaman baru langsung tumbuhnya cemara. Berapa banyak di antara kita itu manja secara rohani, sorry kalau saya ngomong terlalu terus terang. Sampai kapan you itu akan jadi target penginjilan? Sampai kapan dipancing-pancing, dijebak? Siapa yang belum CG? Yang sudah CG berdiri, ya katakan welcome home. Sampai kapan? Apakah Anda, sorry kalau saya nggak marah. Saya nggak marah, lihat saya senyum. Sampai kapan brother and sister? Lain cerita Anda kalau nggak pernah dengar Injil. Sampai kapan Anda merasa dirimu adalah customer is king? You think orang yang berdiri, yang sudah CG, yang berkata welcome home itu butuh sama Anda, butuh sama saya? You think they do that? Mereka lakukan itu because they love you. Karena mereka tahu itu good for you. Kadang-kadang orang yang berdiri welcome home itu orang gede itu di dalam pekerjaannya. Sampai kapan you think church, gereja itu seperti restoran dan kita itu customernya yang king? Sungguhan loh. Saya cerita ya, curcol sedikit boleh ya? Kadang-kadang kalau ada orang susah ya. Susah itu bukan sedih maksudnya. Orang itu susah dan jual mahal. Saya itu pernah sekali doa loh. Saya sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan sudah wis. Ya ini doa yang salah ya, jangan ditiru, oke? Tapi Tuhan itu baik. Karena kitab Mazmur itu lihat, para pemazmur termasuk Daud. Kalau doa itu terus terang. Mereka itu nggak pakai tading aling-aling. Kalau Anda baca di kitab Mazmur, kalau kesel ya kesel. Tapi ujung dari Mazmur yang kesel-kesel itu, selalu ujungnya dia bersyukur atau dia menemukan pemikiran yang baru dari Kristus. Saya pernah sekali kesel. Sama orang jual mahal, diajak maju nggak mau digembalakan nggak mau. Selalu susah hard to please. Jadi akhirnya saya doanya begini. Tuhan, ya Tuhan. Ini, sekali lagi ya, doa ini salah, jangan niru ya. Saya bilang, Tuhan, aku ini nggak kurang-kurang sudah bawa jiwa. Aku sudah bawa jiwa lebih daripada banyak orang. Hitung-hitung sekarang ya jasaku nggak kurang-kurang. Udahlah, aku sekarang lambat-lambat aja banyak orang tidak bisa saingi. Aku tenang aja, Tuhan sudahlah Tuhan, jangan suruh aku cari jiwa lagi. Jiwa-jiwa yang kau suruh aku cari itu susah banget. Susah banget. Loh gini loh Tuhan, aku mati buruk-buruk gini masuk sorga. Ya sudahlah, gak apa-apa kok di surga aku janji gak akan kangen sama mereka. Emangnya sorga yang butuh sama kita? Kenapa sih saya merengek-rengek, ayolah ke gereja, ayolah baca Alkitab, ayolah bertumbuh, ayolah digembalakan. Loh kalau digembalakan mereka bertumbuh, berbuah, yang benefit siapa? Anak cucunya sendiri kan? Emangnya gua benefit apa? Emangnya setelah dia berbuah, bertumbuh, saya dikasih apa? Ngapain sih? Udahlah Tuhan. Doa seperti itu buat Tuhan diam. Tuhan gak marah, Tuhan tuh gak marahan. Tapi waktu saya doa tuh saya bisa merasa, saya tuh hatinya salah waktu doa begitu. Tapi Tuhan tuh diam aja. Lucu, Tuhan tuh punya selera humor yang tinggi. Tuhan itu dengarkan kalau saya lagi tantrum ngoceh-ngoceh gitu ya. Untungnya saya ngocehnya enggak sama orang, saya ngocehnya sama Tuhan. Jadi ujung-ujungnya itu dibenarkan. Kalau sama orang jadi gosip. Saya ngomong gini, ya sudah Tuhan, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya mau ngomong sama satu orang, waduh orang itu, gimana ya, menyebalkan. Saya berkata, Tuhan ya sudahlah Tuhan. Sebenarnya ya, terus terang ya Tuhan.
Aku malah harap orang itu gak ke sorga kok. Kalau di sorga ada orang gitu, aku mau cari sorga yang lain lagi. Saya gak mau satu sorga sama orang kayak gitu. Ngapain sih tobatkan yang gitu? Biarlah dia jerah, biarlah dia tahu rasa. Masuk ke neraka kan urusan dia. Malahan kalau saya perjuangkan dengan iman pas-pasan, pas dia kritis lalu dia masuk ke akhirat, lalu dia diselamatkan, lalu di sorga ketemu lagi sama kamu. Tak balik aja ke bumi. Saya bilang, I think heaven can afford not having such people. Sorga oke sih. Gak punya orang-orang kayak gitu. Saya doa kayak begitu. Terus tiba-tiba muncullah wajah orang-orang yang mengusahakan saya. Malu sendiri, Tuhan tuh gak perlu banyak bicara. Lah kamu juga gitu kok dulu. What a jerk you were. Tapi enggak, orang-orang yang mengusahakanmu gak ngomong begitu demikian. Buktinya sekarang, oh iya ya Tuhan ya. Berikan cuma-cuma, karena kamu telah menerima cuma-cuma. Layani, karena aku telah melayanimu lebih dulu. Kasih, sebagaimana engkau sudah dikasih lebih dulu. Malu. Bahasa Ibraninya, haisyu. You were like them. Susah, gaya, enggak Kita kayak mereka. Tapi selalu Tuhan menang. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan, ingatkan saya masa lalu saya sehingga saya malu sendiri. Tapi terkadang Tuhan juga gak bicara apa-apa. Setelah saya tutup buku dan kata, oke, pokoknya aku tidak akan memberitakan Injil lagi. Ngapain jiwa-jiwa terus? Kan masih ada hal-hal lain yang kuurus. Jiwa-jiwa terus lama-lama aku kurus. Ya Tuhan sudah, bukan urusan saya. Enggak, titik. Saya sudah keraskan hati, keluar dari ruang doa. Pokoknya aku layani Tuhan apapun kecuali penginjilan. Aku lakukan segala sesuatu kecuali misi. Menurut aku enough sih. Segilirannya orang lain yang berlari. Aku sudah sampai ke garis finish. Tentukan sendiri garis finishnya. Waktu saya keluar, lalu saya kelihatan satu orang tiba-tiba tanya sama saya, Pastor Philip, tell me about Jesus. Dan saya tahu track record orang itu. Mungkin orang itu adalah mafia, mungkin orang itu adalah orang yang gak bagus profesinya, saya tahu itu orang jahat. Tapi ketika dia tanya sama saya bukan untuk menjebak, tapi tanya dengan sungguh-sungguh, Pastor Philip, orang seperti saya itu masih ada harapan gak? Bisa diampuni gak? Mulai, saya tadi sudah tutup buku dalam doa, waktu saya ditanya, mulai saya curahkan seluruh pengetahuan saya mulai jelaskan dia dari A sampai Z, dari Adam dan Hawa sampai Wahyu. Setelah selesai seperti itu, tiba-tiba saya sadar sendiri loh, bukannya tadi saya sudah berjanji pada diriku sendiri, jiwa-jiwa bukan urusanku. Orang-orang tertentu biarin aja masuk neraka. Tapi ketika saya ditanya, saya tiba-tiba mengusahakan semaksimal mungkin untuk meyakinkan orang itu, agar orang itu menemukan jalan Tuhan. Setelah selesai itu saya pulang ke rumah, garu-garu kepala saya tertawa sendiri. Tuhan, pikiranku bisa berkata enough. Hatiku ditawan Roh Kudus. Tiap kali ada orang yang haus, saya betahan bahasa Hokian. Saya pasti akan jelaskan Kejadian sampai Wahyu. Dan saya jelaskan ke orang itu. Lalu ujung-ujungnya masyiku, hatiku itu belas kasih dan berkata, Tuhan, aku ingin si gangster ini selamat. Dari sini saya tahu bahwa Yesus selalu cari Sakeus. Kenapa Anda tidak mencari mamamu sendiri? Why? Kenapa dibiarkan Natal demi Natal? Dia juga tidak pernah diusahakan. Fight dong, lawan dong. Jikalau tokomu ditutup sama preman, Anda pasti melakukan sesuatu supaya dibuka. Laporkan kepada yang berwenang. Jikalau Anda sakit, misalnya kecetit, Anda pasti ke dokter, usahakan kesembuhan. But why? Tahun demi tahun, Natal demi Natal, orang tuamu yang belum kenal Tuhan tidak pernah kau tantang untuk menerima Tuhan. Kenapa anak Anda di luar Kristus tidak pernah kau ajak? Takut ditolak? Apa penyebabnya? Aneh ya. Untuk hal-hal yang penting lainnya, yang sifatnya gak kekal, Anda usahakan. Kita usahakan. Tapi untuk yang kekal, antara orang itu dengan nerakanya itu cuman sebatas oksigen terakhirnya. Just like that, Black Cadet.
Mati gitu saja. Nothing can bring that person back. Neraka itu ada. Mungkin Natal itu selalu good news. Bagaimana kita tahu kabar baik kalau kita tidak tahu kabar buruknya dulu? Kita harus mengerti kenapa Yesus datang. Yesus datang karena gak ada harapan dunia ini orang berdosa. Kalau Yesus gak datang mati di Kalvari, bangkit lagi, kita semua pasti akan meringkuk di lautan api. Tapi Yesus sudah datang. Namun kenapa masih akan ada orang yang binasa? Nah itu bagian kita untuk usahakan. Bapak ibu saudara, saya dorong Anda untuk peduli untuk keluarga Anda. Lihat ini sekali lagi, lihat ini sekarang saya kepo lagi. Loh kalau keluarga saya sudah aman semua, papa, mama, saudara saya semua sudah dalam Tuhan. Keluarga saya yang saya tahu, kenal sudah semua. Keponakan saya pun sekarang jemaat di sini. I'm done. Tapi aneh, Tuhan taruh saya berada di spotlight atau berada di lampu sinar. Lalu saya tiba-tiba yang mohon-mohon sama jemaat, untuk keluarganya jemaat, bukan untuk keluarga saya. Nah ini kan namanya kepo. Dan kenapa sih saya sekarang korbannya sungguh-sungguh? Sorry ya, kan keluargamu bukan keluargaku. Loh kenapa saya yang panik? Tuhan kau ini, seolah-olah saya ini terjebak. Makanya Paulus berkata, aku gak mau begini. Tetapi aku itu jadi tawanan roh. I'm a bond servant of Jesus. Aku adalah seolah-olah budaknya Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak menginjil. Padahal Paulus maunya gak begitu. Tapi setiap kali dia ditaruh, diperhadapkan dengan seorang berada di persimpangan kekal, dia pasti akan usahakan. You see, when you are spiritually healthy, kalau kerohanianmu itu betul, kalau kehidupan rohanimu itu sungguh-sungguh dengan Kristus, Anda akan jadi seperti saya. Bond servant. Melihat orang tidak selamat, ada gerah, gatal semua. Aduh celaka aku kalau papaku masuk neraka. Celaka aku kalau mamaku masuk neraka. Lu kok yang panik saya? Sebab keluarga saya udah kelar saudara. Sudah selesai. Engkong saya dari mama, itu yang tutup matanya itu mama saya setelah saya injili. Udah mari 3 generasi yang saya gak bisa bawa Injil. Karena meninggalnya tahun 90, saya bertobat tahun 92 adalah engkong saya dari papa saya. Karena saya belum lahir baru, bagaimana saya bisa injili beliau. Tapi setelah saya lahir baru, semua sudah. All my relatives sudah. Termasuk saya sebelum mau meninggal dunia, yang keraskan hati, saya datang waktu itu di ICU, melek sebentar, saya doakan Saya doakan dengan menangis. Tak lama setelah itu pergi, saya yakin waktu dia mendengar Injil, sesuatu terjadi. Mata terbuka tapi gak bisa bicara. Termasuk saya yang suka menghujat dulu pada waktu saya memberitakan Injil dahulu. Saya masih ingat kok ada salah satu saya, pada waktu grandma saya meninggal dunia di Adiasa sebagai anak muda itu puluhan tahun lalu. Saya berkhotbah. Ada saingannya pengkhotbah lain, tapi dia tidak mengkhotbahkan Injil. Ngobrol-ngobrol sengaja dikeraskan, karena memang dia waktu itu masih anti Tuhan. Saya usahakan, ajak lagi, akhirnya berhasil ajak beliau ke FKA, Festival Kuasa Allah. Di mana? Di SCC, tempat kita lama, gereja kita. FKA di situ beliau datang, tidak sembuh dari kankernya, tapi terima Tuhan. Berapa hari kemudian saya dan ibu saya dan mama saya dan orang tua saya pergi kunjungi beliau. Dan waktu saya datang ada oksigen di sebelah ranjangnya di rumahnya, bukan di rumah sakit. Rumah sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada Alkitab di atas ranjangnya. Yang menjadi saingan khotbah saya, karena beliau khotbah sendiri di Adiasa. Sengaja karena beliau tidak suka keponakannya itu memberitakan Injil, dan saya malah keras-keraskan, aku adalah cucunya emak yang pendeta. Tak keras-kerasin malahin. Tapi akhirnya saya bawa jiwanya ke Tuhan. Tersebut meninggal dengan Alkitab selalu hari-hari terakhir di ranjangnya, dan dia cinta Tuhan. My family is done. Yours are not. Tapi saya yang ngotot di depan sini, saya kepo. Please. Why should I remind you?
Waktu Anda melihat hidungku seperti hidungnya, tinggiku setinggi kurang lebih dengan tinggi badannya, gemuk kurusnya semuanya, harusnya Tuhan bicara, harusnya Anda peka. He or she is your responsibility. Natal ini apa gunanya kalau kita berkata Gloria in excelsis Deo, tapi kalau anggota keluarga kita belum berdarah-darah untuk bawa mereka. Saya ingatkan tahun 2024, you mesti usahakan. After all, it's your family, not mine. Keluargamu bukan keluarga. Saya tanya aja, sekilas saja, siapa di sini yang ada anggota keluarga langsung ya? Langsung itu berarti gini, atas orang tua kandung. Jangan bilang tentang pamannya lah. Paman bibinya itu urusan lain dulu ya. Yang langsung. Atau saudara kandungnya. Atau bawah anak kandungnya. Atau suami dan istri. Sudah lebih dari kerabat ini. Suami atau istrinya. Yang belum dalam Tuhan. Dan Anda tahu orang itu belum selamat. Kalau hari ini dia mati gak akan ketemu sorga. 1, 2, 3. Tolong diangkat tangannya. Angkat yang tinggi, angkat yang tinggi, angkat yang tinggi, angkat yang tinggi, angkat yang tinggi. Betul, berarti saya memang harus khotbah ini. Haleluya, kasih pujian untuk Tuhan. Lagi sekarang. Yang tadi angkat tangan lagi. Sekarang saya coba broader, saya mau membuat lebih luas radiusnya. Termasuk yang tadi plus kerabat. Jadi bukan yang kandung langsung, tetapi yang kandung ke sisi, yaitu seperti saudara sepupunya, paman bibinya, kemenakannya. Bisa angkat tangan 1, 2, 3. Ear sons. 1, 2, 3, up. Wah, banyak sekali. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Tapi kadang-kadang teman itu bisa lebih dekat loh daripada sahabat itu bisa lebih dekat daripada saudara. Alkitab pun mengatakannya ada sahabat yang karib lebih dekat daripada darah dan daging. Di sini termasuk tadi yang dua-dua itu, plus kalau Anda punya BFF, best friend forever, dan Anda punya seseorang, pokoknya Anda yang kenal dengan Anda, orang yang berjasa, kayak orang yang Anda pedulikan, mereka seperti keluarga yang belum dalam Tuhan, termasuk yang tadi 1, 2, 3-3-nya angkat tangan. 1, 2, 3, angkat tangan. Ya semualah, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke ya, khotbah saya nggak usah terlalu rumit. Reminder kita punya PR. Yang saya lakukan biasanya itu ada baiknya saya kasih tips. Ada baiknya Anda punya list doa. Saya itu punya di agenda saya. Jadi penting tulis menulis. Karena apa yang kita tidak tulis mungkin kita lupakan. Khotbah ini gampang sekali untuk dilupakan. Setelah selesai hari ini terketok, nanti minggu depan silih berganti. Kalau Anda tidak komitmen hari ini, langsung seal the deal, langsung close the deal lah, langsung shake hand on it. Kalau Anda tidak begitu, kalau kita nggak gitu sama Tuhan, kemungkinan setelah minggu depan ada up and down kehidupan, Anda akan lupa hari ini. Karena khotbah itu sangat mudah, dilupakan seperti orang berkaca lalu lupa wajahnya. Saya sarankan Anda tulis sebagai resolusi, mumpung nanti akhir tahun ini, kita akan bicara sesuatu yang lebih besar, tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Saya harap Anda tidak lupakan keluarga sendiri dan kerabat. Tulis, saya tulis itu bahkan dulu itu di agenda saya, di Alkitab saya taruh fotonya papa saya. Saya doakan. Dan saya buat target. Saya bertobat tahun 92, targetnya terpenuhi tahun 95 ketika beliau menerima Yesus. 3 tahun saya beritahu jujur ini yang terjadi. 3-4 tahun saya doa. Itu tidak pernah satu hari bolong menyebut nama orang yang saya kasihi. Dengan menangis air mata. Saya nggak doa 24 jam sehari, masih ada urusan lain. Tapi setiap saya doa saat teduh pribadi, saya syafaat untuk yang satu ini. Tidak bolong. 3 years saya doakan terus. Saya dorong Anda punya agenda. Punya list doa. 1, 2, 3. Aku doa untuk mama. Aku doa untuk anakku. Aku doa untuk menantuku. Apa? Tulis itu. Jadikan itu goalmu kayak orang mau meeting gitu. Amin Bapak Ibu. Nah apa hubungannya sama Sakius? Cepet aja. Saya kasih dulu aplikasinya. Lalu sekarang saya kasih intisarinya. Simple. Coba lihat ya. Sakius ini begini. Saya nggak lupa kok cerita ini.
Apa yang saya bagikan tadi itu saya kasih dulu artinya, lalu sekarang ayatnya. Lanjut ya. Maka lihat, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ayat 5, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku mau ngomong sama kamu. Enggak, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Alkitab tidak menjelaskan dan kita tidak tahu aslinya. Apakah Sakeus sudah menikah? Sangat mungkin dia sudah menikah karena dia di usia kerja. Dan dia kaya raya. Susah ya kayaknya. Kalau orang kaya tidak ada pasangan, kayaknya susah. Kecuali kalau dia ada kelainan. Kayaknya Sakeus mungkin punya keluarga. Makanya Tuhan berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Cuman tokoh yang diangkat hanya Sakeus karena dia decision maker atau dia kepala keluarga. Alangkah baiknya kalau kita itu bisa jangkau seseorang, jangkau keluarga itu dari kepala keluarganya. Saya boleh milih, misalnya kalau om dan tante saya belum kenal Tuhan, saya akan targetkan om saya dulu. Saya akan targetkan bicara, karena saya tahu sebagai kepala keluarga itu punya pengaruh. Yesus targetkan Sakeus sebab keselamatan satu rumah tangga dimulai dari satu orang. Tapi kalau sang suami tidak mau, istrinya dulu. Siapapun yang mau dulu, Anda harus bawa Injil itu. Kadang-kadang bisa jadi loh, orang tua itu bertobat karena anaknya yang terima Tuhan dulu. Bisa jadi, lihat ya, ada orang-orang dari keyakinan yang sudah totok sekali, rasanya sudah nggak bisa goyang, tapi ketika anaknya sungguh-sungguh dalam Tuhan, lama-lama hatinya dilembutkan. Bisa loh, kadang-kadang juga bisa pakai cucunya. Kalau anak tidak mempan, tidak semua orang tua anak itu hubungannya terbuka. Saya melihat berkali-kali sebagai hamba Tuhan, bagaimana cucu bawa. Pernah sekali suatu hari di luar pulau, saya nggak bisa sebut jabatannya apa. Seorang pejabat sebenarnya, datang ke KKR Eagle Kids. Cucu, aku ketemu sama saya di tenda, beliau berkata, cucu saya paksa saya datang, lucu nggak? Seorang pejabat padahal. Pejabat. Eagle Kids, cucunya bilang, opa harus ikut. Tuhan tuh punya cara. Jadi siapapun yang available, Anda harus beritakan Injil ke orang itu. Tapi kali ini yang available, the good thing is, yang bagus adalah Sakeus, kepala keluarganya. Saya nggak tahu apakah Sakeus sudah menikah. Apakah Sakeus kalau dia single, apakah dia tinggal sama orang tuanya? Mungkin orang tuanya sudah single parent, satu sudah meninggal dunia, I don't know. Mungkin mamanya masih ada. Pokoknya Yesus berkata, aku nggak tertarik hanya ketemu sama kamu Sakeus, aku mau numpang di rumahmu. Ketika dia datang ke rumah Sakeus, dia ketemu dengan semua keluarganya. Persis seperti Yesus setelah dia naik ke sorga. Dia utus Petrus ke rumah Kornelius, seisi rumahnya diselamatkan. Persis seperti Yesus, sifat Yesus gak berubah. Sekalipun Yesus sudah terangkat ke sorga, dari rohnya kita tahu sifatnya gak berubah. Ketika Yesus mengutus Petrus kepada kepala penjara, seisi rumah tangganya malam itu dibaptiskan. Tadi pagi waktu saya sedang berkhotbah, lalu saya berikan altar call, saya dapat penglihatan, cuman saya tidak bagikan pagi hari tadi. Saya melihat hari ini, di hari Natal ini, yang dibaptis di gereja kita, itu family, keluarga. Bukan cuma 1-2 orang, papa sekalian anaknya, papa, mama dan anaknya dan sebagainya, dan satu keluarga. Saya yakin ini pasti akan terjadi, masih ada 2 ibadah lagi, itu akan terus terjadi. Sakeus segera turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan kenapa mau menumpang di rumah Sakeus? Saya beritahu, Tuhan itu selalu berniat mengubah rumah orang berdosa, rumah dosa menjadi rumah doa. Sungguhan itu. Rumahnya Sakeus itu angker bukan karena ada hantunya. Rumah Sakeus itu dihindari. Siapa mau deket-deket sama tukang pajak zaman itu apalagi. Rumah Sakeus itu dihindari Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata, aku mau datang. Aku mau menumpang di rumahmu. Karena aku berniat mengubah rumahmu yang sudah terkenal sebagai rumah orang berdosa menjadi rumah orang berdoa. Saya beritahu ya, kalau Tuhan selamatkan 1 orang dalam 1 keluarga, bahasa GMS oke? Karena ini Natalnya GMS. Tuhan berniat jadikan rumah orang itu, bukan hanya 1 orang bertobat, menjadikan rumah orang itu menjadi tempat CG berikutnya. Yang percaya katakan amin. Masih tepuk tangan untuk Tuhan.
Setiap kali saya masuk rumah, di mana saya melihat begitu banyak berhala, begitu banyak superstisi, saya itu nggak terintimidasi, sungguhan. Setiap kali saya masuk ke rumah gitu, kita juga harus bijaksana dan berhikmat, tidak main tengking kanan kiri, setan, lalu Gus Pastor, aku lihat di situ ada tuyul, di situ ada bayul. Itu yang membuat banyak orang Kristen, banyak orang non-Kristen jadi muak sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu kurang penjelasan, tapi lebih banyak perasaan. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, saya pernah menjelaskan sama tante saya. Sehingga akhirnya melepaskan semua itu. Saya beritahu, grandma kami. Saya ngomong sama tante, berarti orang tuanya beliau. Saya bilang, tante, Philip ini juga sangat menghormati grandma. Cuman saya menghormati dengan cara Kristen. Saya bilang, saya itu menghormati beliau dalam memori saya. Saya mulai cerita, waktu saya masih kecil saya diangkat sama grandma saya yang saya panggil Bobo. Saya dicium, waktu kecil saya nggak suka, dicium selalu di mulut sini, gitu. Mungkin karena saya lucu, dulu lucu. Tapi saya jadi memori indah, saya jadi rindu, jadi kangen waktu itu belayan seorang grandma. Wah mereka ketawa, senang. Saya bilang, tapi tante, kalau saya suatu hari meninggal, kalau saya punya anak, saya tidak mau anak saya menganggap saya sebagai Tuhan. Saya tetap mau anak saya menganggap saya sebagai papa. Kalau saya punya cucu suatu hari, saya mau cucu saya menganggap saya sebagai grandpa dalam memori indahnya. Saya tidak mau disembah, saya tidak mau didoakan. Saya sudah bersama Tuhan. Saya tidak mau mereka berdoa ke saya. Karena berarti mereka doanya kosongan. Saya nggak bisa tolong mereka. Kalau saya bisa tolong mereka, kan saya pasti tidak mati. Seperti tiba-tiba tante saya yang terbuka berkata, oh iya, aku nggak pernah mikir gitu. Jadi kita nggak perlu yang begini. Ayo kita percaya Yesus, dia lebih kuat. Semua orang hidup mati itu sudah di tangannya. Akhirnya terima Yesus loh. Saya tidak pernah terintimidasi masuk ke tempat di mana semuanya itu berhala. Tidak pernah. Malah justru saya suka. Yang kayak gini yang Tuhan cari. Karena sebentar lagi rumah ini akan menjadi rumah doa. Bagi bangsa-bangsa. Sekarang mungkin menjadi rumah berhala. Bahkan menjadi rumah dosa. Tuhan akan ubah. Pernah ada keluarga yang waduh. Penuh dengan kesurupan. Penuh dengan pertengkaran. Kalau Anda lihat rumah tangga seperti itu, orang yang Anda sedang layani, atau itu rumah tanggamu sendiri, undang Yesus di dalam rumah itu. Nanti Anda akan lihat ya, berubah auranya rumah itu. Rumah-rumah yang pernah saya lihat di kalangan jemaat yang sudah diselamatkan hari ini bertumbuh. Dulu ndak keruan, Tom and Jerry iya, tapi sekarang anak, ayah, grandpa, generasi demi generasi, semuanya melayani Tuhan. Seperti kata Yosua, aku dan seisi rumah tanggaku melayani Tuhan. Tapi itu gak akan terjadi otomatis, karena itu ada peperangan rohani. Harus ada seorang imamat dulu, dalam doa yang mengklaim itu, dan mengusahakan perubahan, dengan kuasa urapan. Perlu sabar, untuk bisa menggiring ke sana. Tidak boleh asal main perintah. Tuhan juga kasih kita hikmat bijaksana untuk bisa menjelaskan iman kita. Itu taburan, nanti kalau diairi Roh Kudus itu tumbuh sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, Yesus datang ke rumahnya, ke rumah Sakeus. Yesus pasti lihat berbagai macam hal yang mendukakan hati Allah. Itu pot yang mahal, itu berlian dibeli dari pemerasan. Yesus mah tahu itu semua cikal bakal dari mana hartanya. Tapi Yesus tidak hakimi dia. Yesus bawa hatinya kepada Bapa. Lalu setelah itu lihat rumahnya. Disebut rumah orang berdosa tapi diubah menjadi rumah doa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. I love it, bukan pada Sakeus, pada rumah ini. Jadi saya curiga di ayat 9, yang bertobat hari itu seperti Cornelius, yang dicatat hanya Sakeus, tetapi Sakeus dan siapa lagi di rumahnya satu-satu kenal Tuhan. Satu-satu terima Tuhan, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada 3 poin untuk mengingatkan Anda tentang khotbah ini.
Saya kasih judul, aku harus menumpang di rumahmu. Aplikasinya begini. 1, tuliskan keselamatan satu rumah dimulai dari satu orang yang menerima Yesus. Andakah satu orang itu? 2, Yesus mengasihi rumah orang berdosa dan ingin memulihkannya. Kalau Anda lihat di dalam satu rumah ada perceraian, ada kutuk semuanya, ingatlah tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tapi dibutuhkan orang yang beriman agar terjadi perubahan. Jadilah tumbal iman itu untuk rumah tanggamu. Atau untuk rumah tangga seseorang. Jadilah korban hidup itu dulu. Harus ada yang mengusahakannya. Saya cukup berdebar-debar waktu ngomong sama tante saya. Karena di dalam culture kebudayaan kami seperti kebudayaan orang Batak. Yang namanya senior itu sangat dihormati, demikian pula kebudayaan orang Jawa. Jadi untuk saya banyak bicara, saya bisa jadi pengkhotbah di gereja, kalau sama tante sendiri saya tetap adalah keponakan. Saya ngomong gak pakai banyak bicara, tapi saya tahu Yesus mengasihi rumah ini dan ingin memulihkannya. Jadi saya minta Tuhan urapi kata-kataku, gak banyak bicara. Saya cuma bilang, tante, saya juga menghargai, tapi saya akan hargai dengan cara Kristen. Lalu akhirnya tante saya tanya, gimana caranya? Tante mungkin juga mau menghargai dengan cara Kristen. Jadilah dia orang Kristen setelah itu. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mengasihi rumah orang berdosa. Jangan takut dengan berhala. Tapi bawa kabar baik itu ke hati. Percayalah, Tuhan kasihmu hikmat untuk bisa bicara. 3, Injil mengubah rumah dosa menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Saya yakin kok Tuhan akan mengubahnya. Terakhir, dengan ini saya selesai. Ketika kita berdoa untuk seseorang yang kita kasihi, kita beritahu dia tentang Yesus ditolak terus. Kita ajak ke gereja dia nggak mau. Jangan berhenti berdoa. Doa, orang yang berdoa harus siap dipakai Allah. Janganlah Anda berdoa lalu Anda menolak untuk dipakainya. Doa seperti itu basa-basi. Jadi kalau kita berdoa misalnya, Tuhan Yesus menangkan dunia, siap-siap jadi penjangkau jiwa. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus aku minta rumah ini penuh kasih, pada rumah itu penuh benci, Anda jadi yang pertama, tumbal kasih, yang mengasihi lebih dulu. Dan harus mengalah. Jadi orang yang berdoa harus siap untuk jadi wujud doanya. Tapi doa gak berhenti sampai kemampuanmu. Yang saya temukan lewat pengalaman yang begitu panjang, baik dalam kehidupan kami maupun orang lainnya, saya menemukan kalau kita berdoa, itu ya, meskipun kita yang ditolak terus, saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Misalnya, si A saya doakan. Si A ini misalnya adalah paman Anda, si A ini keponakan Anda atau siapa. Kita doakan nih, kita doakan kan? Kita bisa kecewa yang berdoa. Aku doakan dia gak jadi lebih bagus. Aku doakan dia jadi tambah rusak. Aku doakan dia tambah benci Kristus. Aku doakan dia tambah anti Kristen. Selangkah lagi jadi anti Kristus. Gimana ini? Pernahkah Anda berdoa untuk orang tidak ada titik cerah? Tidak ada titik terang? Loh gini loh. Doa itu tidak harus ada titik terang. Makanya itu doa harus dengan iman. Waktu kita doa untuk seseorang, kita doakan untuk suami, loh kok dia gak berhenti selingkuh, malah menjadi-jadi. Kalau kita doa itu gak ada. Tuhan kalau bekerja itu di tempat tersembunyi, jadi gak tentu begini. Lalu tiba-tiba besok lebih baik, besok lagi lebih baik, besok lagi lebih baik. Gong, dia bertobat. Enggak. Itu kan proses manusia. Doa itu diproses Allah di tempat tidak terlihat. Saya pernah loh doakan orang yang gimana dari keluarga-keluarga saya doakan, loh kok gak jadi lebih melo, tidak lebih terbuka, malah lebih tertutup. Tapi saya menemukan satu fenomena, waktu saya doakan si A, teman-temannya satu-satu jadi Kristen. Lah ini kan peluru nyasar. Pernahkah Anda kepikir? Satu-satu jadi Kristen, jadi Kristen, jadi Kristen, jadi Kristen, jadi Kristen, jadi Kristen. Teman-teman karibnya, sahabat-sahabatnya, rekan kerjanya, satu-satu jadi anak Tuhan. Pernah sekali saya protes, wong saya doakan itu si A, kok B, C, D semua sampai Z yang bertobat. Terus Tuhan celikkan mata saya. Oh gitu maksudnya. Doamu itu membuat sekelilingnya diubah sebelum dia sendiri berubah. Doamu itu membuat dia dikepung dengan orang-orang benar. Oh ngerti aku, jadi jangan pernah nilai doamu dijawab atau tidak. Sebab waktu Anda berdoa,
Tuhan jawab dengan cara yang tidak terduga. Namun demikian kalau Anda sembahyang, Anda sendiri harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika terbuka kesempatan untuk Anda mengajak, ketika dibuka kesempatan kecil sempit celah yang sangat kecil itu, Anda harus bicara, tidak boleh main aman. Whenever is given the opportunity, saya masih ingat pembicaraan saya dengan orang tua waktu itu, karena zaman-zaman itu banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Saya cuma keluar satu kalimat, apalagi kalau sama orang tua sendiri saya gak berani, sama tante lebih berani, kalau sama orang tua sendiri saya gak berani. Saya cuma bilang, Pak, orang Kristen boleh begitu, Yesus gak gitu. Itu ternyata mengubah pikiran beliau. Saya cuma keluar satu kalimat, gak berani lancang. Tuhan gak gitu kok, Pak. Itu Kristen, orang Kristennya yang gitu. Wow. Saya waktu di meja makan pagi, makan telur dan minum apa saya lupa. Saya bicara berdua. Saya punya pilihan ngomong gak ya? Ketika orang tua keluhkan, kok ada orang Kristen begini-begini. Kenapa Papa harus terima Kristus kalau orang Kristen begitu? Kalau saya diam, saya salah. Tiba-tiba saya merasa dorongan aku harus angkat bicara. Saya minta kata hikmat Tuhan. Akhirnya keluar kata-kata itu. Entah beliau masih ingat atau tidak. Saya bilang, Pak, orang Kristen memang banyak yang salah. Tapi Yesusnya enggak. Dan itu membuat mata ayahku tertuju ke Yesus. Kalau diberi kesempatan, please jangan main aman. After all, it's your family. Jangan bilang, pendeta, Pastor Philip, come and help. Cannot lah. I'm your pastor, not their pastor. Saya gembalamu, bukan gembala mereka. Mereka bilang, lu siapa? Tapi kalau Anda bicara, mereka akan dengarkan. Saya harap keluarga Anda di tahun 2024 dapat selamat. Bolehkah saya berharap gitu untuk keluargamu? Izinkan saya kepo sekali lagi. I love you, God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Aku mau menumpang di rumahmu. Dengar itu. Yesus ngomong apa barusan sama Anda? Aku mau menumpang di rumahmu. Natal ini aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Wow, aku mau menumpang di rumahmu. Tadi pagi salah satu dari cash di sini bawa keluarganya, satu keluarga maju dan juga ada yang terima Tuhan. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Dengarkan itu. Aku mau numpang di rumahmu. Aku mau numpang rumahmu. Buka pintu. Mana pintunya? You. Doa please. Thank you, izinkan saya kepo. Please jangan benci saya karena saya mengasihi keluarga Anda. Gereja ini terus jiwa-jiwa. Berbahagialah kalau gereja ini menargetkan keluargamu karena setan menargetkan mereka. Untunglah Anda berada di gereja yang menargetkan keluargamu daripada yang shera-shera, terserah mereka mau kemana. This church is for you, not you for this church. This church is for you. Gereja ini untukmu. Alasan gereja ini berdiri bukan karena gedungnya, tapi karena keluarga Anda. Karena orang-orang di sekeliling Anda. Ada orang tanya sama saya, kenapa sih Pastor Philip buka gereja sampai kemana-mana? Masih belum ngerti kah? Anak Anda mau sekolah dimanapun ada GMS di sana. Sebagai gembala saya peduli untuk keluarga Anda. Saya mau ciptakan rumah yang persis DNA-nya kayak gini. Susah untuk adaptasi. Karena GMS itu unik sekali kekeluargaannya, culture-nya. Sabar-sabar ya. Suatu hari kelak di bawah kolong langit manapun Anda pergi, mesti ada gereja. Kenapa kita ibadahnya 5 kali 2, Jakarta 7 kali 2, 14. Jakarta malah 7 kali. Tempatnya kecil soalnya, kita tempat lebih besar. Gak ada alasan. Gak bisa bangun pagi, datang jam 1. Kerja sampai malam, datang jam 7. Siang ada janjian, datang pagi hari. 7, 9, kalau 7, 10, 1, 4, 7 selalu ada ibadah, lu pilih yang mana? Gak ada alasan untuk tidak beribadah. Rumah ini selalu terbuka. Welcome home itu berarti gak ada alasan orang berkata, aku datang ke gereja, pintunya tutup. Kalau Jakarta lebih gini lagi. Bukan 710, bukan 710, 147. Jakarta 79, 11, 1357. Ini hitung, ini saya ingat di luar kepala ini. Ibadah kita. Nggak ada alasan berkata aku nggak ke gereja karena. Nggak bisa.
Aku mau ke gereja, tapi papa perginya terlalu pagi. Papa datang jam 7, anak datang jam 10. Monggo silakan. Tak ada alasan. You want to know why this church exists? For you and your family. Kami hamba-hamba Tuhan ini ditumbalkan untuk kepo-kepo. Kami inilah orang yang harus kepoi Anda. Jadi please sabar dengan kami ya. Saya tidak akan give up. Saya akan buat hidupmu tidak nyaman di gereja ini sampai pamanmu terima Tuhan. Sorry ya. Saya akan buat hidup Anda tidak nyaman sampai anak Anda melayani Tuhan di masa mudanya, building churches in our youth. Orang tua, kalau Anda bergereja di tempat ini, siap-siap untuk saya obrak-abrik terus sampai anakmu melayani Tuhan. Sorry yang tidak sorry, saya tidak sorry. Saya akan terus kejar. Ya tapi papa mamaku udah tua lah, udah mana lah. GMS senior untuk apa tujuannya? Untuk your father and mother. Gak ada alasan, wah ya sudahlah tua lah, udahlah. Enggak, kita kejar. Saya pastikan Anda terus merasa guilty sampai your mommy and daddy melayani. Sorry, tak beritahu apa adanya. Yang baru punya anak, wah, gendong. Langsung saya lihat bayi di luar tadi, saya bilang ini tak tunggu nanti di Eagle Kids. Karena pornografi sudah menunggu dia. If you don't like this church, then don't be in this church. Because this church exists for you and your family. Kalau tidak suka di gereja ini, jangan di gereja ini. Tapi kalau Anda di gereja ini, then agree with me. As for me and my house, we will settle. Keluarga saya sudah kelar. Nggak perlu sudah. Keluargamu yang belum. Saya bantu. Altar call ini dibuka lain kali. Semoga paman Anda yang maju, bibi Anda yang maju, grandpa Anda yang maju. I love you, I really love you, church. Saya berharap Anda menangkap ini. Hari Natal ini kita mengerti bahwa Tuhan mau yang namanya salvation for my family. Aku hendak menumpang di rumahmu. Amin.